Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Aldi yang sudah memaparkan materinya yang sungguh memberikan pencerahan bagi kita semua mengenai COVID-19 ini. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada dua narasumber. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh para partisipan di sini. Pertanyaan pertama mungkin kepada Prof. Najib terlebih dahulu. Mohon izin, Prof. Bagaimana menurut Prof peranan patologi anatomi dalam penegakan diagnosis COVID-19? Ini pertanyaan disampaikan oleh JW Siagian dari FK UKDW. Kepada Prof. Najib, kami persilakan. Suara Prof, tolong di-unmute, Prof. Ya. Jadi saya kira peran dari patologi anatomi itu tidak begitu banyak dalam menegakkan diagnosa COVID-19 ini. Ya, tapi barangkali satu hal yang bisa mendukung untuk menegakkan diagnosa COVID ini adalah biopsi pada kulitnya. Ya, biopsi pada kulit itu barangkali bisa kita lakukan untuk mendapatkan kejelasan apakah lesi itu satu trombus ya akibat daripada kelainan pada pembuluh darah pada kapiler ini. Nah, di situ barangkali peran daripada patologi anatomi. Tapi begitu pun saya melalui satu teman sudah berusaha untuk menghubungi rumah sakit untuk bisa kami periksa misalnya apakah itu sputumnya, apakah itu swabnya, ya sisa dari swab itu, apakah bisa kami periksa untuk mendapatkan satu hal yang mungkin ada kelainan sitologi di sputumnya atau di swabnya. Nah, ini perlu karena kita tahu bahwa infeksi virus itu bisa menyebabkan perubahan pada sel-sel polimorfonuklear leukosit. Ya, jadi perubahan polimorfonuklear leukosit ini barangkali bisa kita teliti untuk bisa mendapatkan informasi apakah itu ada hubungannya dengan COVID. Nah, tapi barangkali secara langsung patologi anatomi itu tidaklah bisa untuk menegakkan diagnosa COVID ini secara langsung. Ya, kami hanya sekedar membantu untuk mendapatkan keterangan mengenai kelainan-kelainan itu. Itu yang barangkali dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Jonathan ya atas pertanyaan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkomunikasi ya untuk barangkali mendapatkan satu hal dari COVID ini mengenai sitologinya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Prof. Najib. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Dr. Abdul Haris Pane, SPOG. Pertanyaan ini ditujukan kepada dua narasumber kita, Prof. Aldi dan Prof. Najib. Pertanyaannya adalah, melihat kondisi masyarakat kita saat ini bebas di luar, bahkan banyak yang tidak menjaga jarak dan tidak bermasker. Kira-kira bagaimana pengaruh droplet sebagai airborne transmission terhadap bahaya penyebaran wabah, dan apakah masker yang dipakai masyarakat efektif untuk proteksi COVID-19? Mohon penjelasannya, mungkin kami persilakan kepada Prof. Aldi dulu atau Prof. Najib? Silakan, Prof. Silakan, Prof. Najib. Prof. Najib, silakan, Prof. Dengan masker saja, saya rasa itu barangkali dengan masker bedah ya yang hijau itu, barangkali itu tidak mencukupi sekarang ini. Kalau kita lihat laporan dari WHO, itu tidak mencukupi, ya. Bahkan
masker N95 itu juga masih bisa melewatkan ini virus corona ini, ya. Jadi apakah kita mesti pakai 2 masker barangkali, ya, untuk menghindari airborne ini, ya, itu perlu kita pertimbangkan, ya. Jadi barangkali dengan masker yang biasa saja itu tidak mencukupi, ya, untuk menghindari airborne infection ini. Apalagi kita tahu bahwa airborne infection itu bisa dibawa oleh udara ini, itu mengapung atau melayang di udara kita ini, dan itu yang kita perlu. Barangkali sebagian besar pun daripada penderita COVID ini itu yang sudah memakai masker. Ya. Nah, itu yang komentar saya. Terima kasih. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari Prof. Aldi. Terima kasih, Dok Moderator. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Prof. Najib, salah satu penentu utama seorang itu sakit atau tidak adalah virus load-nya. Virus yang masuk ke tubuh kita. Mungkin sebagian besar kita di sini sudah terkena juga, terpapar dengan virus ini, tapi dalam jumlah kecil, sehingga sistem imunologi kita masih bisa melawan. Virus ini mati, tidak menimbulkan penyakit secara klinis. Penggunaan masker, tujuan utamanya sebenarnya adalah memperkecil virus load. Memang menyedihkan lihat masyarakat kita sekarang abai terhadap protokol kesehatan, terutama penggunaan masker ini. Tapi dari awal kita pun gamang dengan ini. Kita masih ingat dengan jelas di awal wabah ini, mula-mula tidak perlu pakai masker. Hanya yang sakit pakai masker, karena droplet. Jadi cukup yang sakit. WHO-nya pun gamang. Karena mungkin karena ini virus baru dengan perilaku yang belum sepenuhnya diketahui. Kemudian suruh pakai masker kain pun boleh. Belakangan masker kain pun nggak cukupi lagi. Kalau mau pakai masker kain, mesti 3 lapis. Kemudian udah 3 lapis ditentukan pula lagi. Jenis kainnya harus berbeda. Jadi kalau kita lihat, masker ini memang kan tidak menjamin 100%, seperti dikatakan Prof. Najib tadi. Yang terbaik itu adalah yang N95. N95 itu juga ada 2 tipe, yang surgical dan yang medical. Yang surgical itu yang paling tinggi dia kemampuannya. Kalau saya tidak salah, kemampuannya menghalangi virus masuk itu sampai di atas 95%. Artinya kalaupun kita terpapar dengan virus ini, ada 100 virus yang terpapar, nggak sampai 5 yang bisa masuk ke saluran nafas kita. Kalau yang N95 yang medical, itu sekitar 92-95%. Kalau yang masker bedah yang kita gunakan sehari-hari, itu sekitar 80%. Tapi kalau masker kain, apalagi yang bukan 3 lapis, itu hanya sekitar 40% proteksinya. Tapi menyuruh masyarakat kita pakai masker kain pun susah, yang bisa dibuat sendiri atau dibeli dengan harga murah, apalagi meminta menggunakan masker bedah yang sampai sekarang harganya masih cukup tinggi. Ya, jadi tugas kita bersama sebenarnya ini. Cuma susahnya di masyarakat terlalu banyak berita hoax yang menyudutkan tenaga kesehatan, sehingga kalau kita berbicara dampaknya tidak terlalu besar. Apa mungkin kita harus minta bantuan para alim ulama untuk berbicara? Jadi jangan kalau orang yang kesehatan yang bicara, masyarakat kita ini sebagian skeptis karena dia beranggapan dokter ini mendapat keuntungan secara finansial dari wabah ini. Tapi jangan pernah menyerah, kita tetap harus kampanyekan menggunakan masker karena akan mengurangi virus yang bisa masuk ke tubuh kita. Demikian Dr. Ira, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aldi. Penjelasannya sungguh sangat memberikan informasi ya yang sangat jelas bagi kita semua. Selanjutnya ada pertanyaan kembali nih Prof. Aldi dari Dr. Agusri Yakob, spesialis patologi anatomi dari RSUD Dumai. Pada kasus COVID, manifestasi gejala syaraf yang paling sering muncul terjadi itu bagaimana ya Prof? Kemudian pertanyaan kedua, apakah gejala neurologi ini bersifat permanen atau bisa sembuh kembali seperti semula setelah sembuh? Demikian Prof. Terima kasih Dr. Ira, terima kasih dokter dari Dumai. Gejala yang paling sering atau kita lihat publikasi itu adalah nyeri kepala dan dizzy. Yang paling sering dijumpai.
kalau nyeri kepala, tapi ini kan dua-dua gejala, bukan diagnostik. Nyeri kepala kadang-kadang terlewatkan karena kalau dia demam dengan sesak ya nyeri kepala juga, dizzy. Tapi yang lebih serius seperti stroke iskemik, encephalitis, encephalopathy itu dampaknya lebih besar. Untung, kalau boleh pakai kata untung, presentasinya lebih kecil daripada nyeri kepala tadi. Beberapa laporan menunjukkan bahwa fatalitas dari stroke yang dialami pada pasien COVID tidak bergantung sepenuhnya pada berat ringannya COVID-nya. Artinya, bahkan pada COVID yang ringan pun bisa terjadi komplikasi stroke iskemik. Pemulihannya tergantung pada pemulihan kedua organ. Kalau dia paru-parunya juga terlibat, ya otaknya harus diobati juga secara bersamaan dengan otaknya agar bisa memberi kesempatan kepada tubuhnya untuk pulih. Kalau hanya otaknya yang kita obati tapi suplai oksigennya tetap minimal gara-gara paru-parunya tidak berfungsi dengan baik, ya pemulihan otaknya tidak maksimal. Tapi dari beberapa laporan kasus dinyatakan memang outcome-nya lebih jelek dibandingkan populasi umum. Jadi ada yang sembuh, ada yang tidak, tapi kalau dibandingkan dengan populasi umum yang non-COVID, outcome penyakit-penyakit neurologi ini akan menjadi lebih jelek. Demikian Dr. Ira. Ya, kira-kira kalau faktor usia berpengaruh nggak di sini, Prof? Dan ditambah dengan kalau kondisi stroke, medis. seperti yang kita lihat tadi, malah usia-usia muda banyak yang kena. Jadi usia muda tanpa faktor risiko stroke yang konvensional. Jadi usia muda, tidak punya hipertensi, tidak punya diabetes, tapi ternyata berisiko juga mengalami ini akibat COVID-19 ini. Karena COVID-19 ini menimbulkan hypercoagulable state dan risiko tromboemboli. Jadi khusus untuk stroke, sebagian besar secara etiologis dia adalah emboli, dan ini berbeda dari populasi umum. Kalau pada populasi umum, stroke iskemik itu hanya sekitar 20-25% yang disebabkan emboli. Lebih banyak disebabkan proses aterosklerosis. Tapi pada pasien COVID yang menderita stroke, di atas 50% etiologinya adalah emboli. Demikian Dr. Ira. Ya, baik. Terima kasih Prof. Aldi. Selanjutnya ini ada pertanyaan kembali dari Dr. Agus Riyakob, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, kepada Prof. Najib. Pada kasus COVID, kerusakan pada jaringan paru ini, apakah kerusakannya bersifat permanen dan bagaimana situasi setelah penyembuhan? Apakah proses pembentukan fibrin tadi akan ikut berkurang? Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai ahli patologi anatomi, apakah yang mesti kita lakukan supaya kita jangan terpapar dengan COVID-19 saat melakukan tindakan? Dan spesimen apa yang paling tinggi bisa kita temukan virus COVID tersebut? Kepada Prof. Najib, kami persilakan, Prof. Mengenai kelainan tadi, itu hanya kita jumpai pada jari-jari kaki. Tadi saya sebutkan pada jari kaki itu terutama dijumpai pada anak-anak dan dewasa muda. Ya, jadi kita lihat merah kulitnya itu dan ada kebiru-biruan. Ya, nah tidak hanya pada kulit kaki, tetapi pada kulit punggung juga bisa kita jumpai. Pada dada, pada lengan bisa kita jumpai. Ya, malah pada seluruh tubuh bisa kita jumpai, di muka bisa kita jumpai kalau kita lihat di internet. Ya. Jadi tapi yang di kaki ini itu memang lebih banyak. Kenapa demikian? Karena aliran darah ke tempat itu memang dalam keadaan normal pun itu relatif jauh kan dari pembuluh darah, dari jantung. Ya, jadi memang itu yang mula-mula korban, ya, yang di jari-jari kaki ini. Nah, kemudian mengenai bagaimana usaha kita ahli patologi inilah kalau kita membiopsi, ya. Saya selama ini itu kalau membiopsi aspirasi, itu saya lakukan hanya 2 kali dalam 1 minggu. Ya, pada hari Selasa dan pada hari Jumat. Nah,
itu pasien saya kumpulkan. Saya tidak berani melakukan ini tiap hari lagi. Nah, dan saya menggunakan masker dua macam. Dua masker saya gunakan. Masker chirurgi biasa ditambah dengan N95. Jadi dua masker saya gunakan. Kemudian saya pakai kacamata. Saya juga masih di atas kacamata itu, saya pakai kacamata penyelam. Ya, jadi apa yang dipakai penyelam untuk menyelam itu saya pakai untuk membiopsi. Nah, sesudah itu saya masih memakai lagi pelindung yang dari plastik itu di muka. Nah, saya mengakui bahwa biopsi itu begitu beresiko karena kita menghadapi pasien ini dalam jarak itu kadang-kadang kurang daripada 30 cm. Nah, ini tidak hanya beresiko untuk droplet, tetapi juga airborne. Nah, jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada adik saya, Yakob, ya, rupanya dia sudah di Dumai ya. Mudah-mudahan Adinda selalu dalam keadaan sehat-sehat saja di dalam menghadapi COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Dr. Umar Zain, SPPD. Ditujukan kepada kedua narasumber. Dengan diketahuinya patogenesis COVID-19 yang baru, apa tindakan awal yang dianut sekarang pada pasien suspek COVID-19? Seperti misalnya pemberian trombolitik agar tidak terlambat penanganannya. Lalu bagaimana kematian nakes yang tinggi di Indonesia, kenapa tidak dilakukan penelitian untuk mengetahui penularannya? Apakah di rumah sakit atau di luar rumah sakit? Apakah dari pasien atau dari peralatan? Dan penelitian apa yang sudah dilakukan oleh FK-USU tentang COVID di Sumatera Utara ini? Mohon informasinya dari kedua narasumber. Mungkin pertama kepada Prof. Aldi. Ya, terima kasih Dr. Ira. Penelitian yang dipublikasikan belum ada. Beberapa teman dari staf FK-USU, terutama yang berkaitan dengan infeksi dari penyakit dalam dan dari anak, serta dari kesehatan masyarakat sedang mengumpulkan data dan menyiapkan beberapa penelitian. Bahkan ada, kalau saya tidak silap, ada satu yang multi-center. Kemudian, kenapa nakes kita tinggi, angka kematian, bukan hanya di Sumatera Utara, di Indonesia. Di Indonesia, angka kematian nakes itu tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kira faktornya banyak, termasuk beban kerja yang berat, kemudian kedisiplinan menggunakan APD, termasuk memasang dan melepasnya, termasuk ketersediaan APD-nya. Kita tahu di awal-awal dulu susah sekali mendapatkan APD yang sesuai untuk level kerja. Bahkan N95 pun didaur ulang. Sampai sekarang harganya masih cukup tinggi, sehingga teman-teman tenaga kesehatan ini sangat rendah perlindungannya. Kita belum pernah meneliti, tapi dari tracing yang kita lakukan kepada beberapa sejawat yang terpapar, termasuk kepada PPDS, sangat beragam. Bahkan sebagian besar yang terpapar itu bukannya malah pasien PPDS paru dan penyakit dalam yang langsung kontak dengan pasien COVID ini. Kalau dulu di awal kita salahkan masyarakat tidak jujur, tidak melakukan perjalanan. Sekarang ini susahnya karena sudah transmisi lokal, sehingga sangat banyak OTG yang berada di luar. Dia datang dengan berbagai keluhan yang dengan manifestasi ekstrapulmonar, ternyata belakangan positif COVID-19-nya.
Itu yang menjadi kendala kita. Sarana diagnostik kita masih sangat terbatas untuk pemeriksaan PCR di Sumatera Utara ini, sehingga sering terlambat. Beberapa kasus sejawat kita, dokter spesialis dan PPDS-nya terpapar karena hanya mengandalkan rapid test yang ada. Pasien masuk dengan keluhan bedah, di rapid test, post-op, hari ketiga muncul gejala COVID-nya, ternyata positif, terpaparlah semua yang masuk. Karena tadi, harusnya kan kalau memang APD tersedia dengan lengkap, dari awal ya kita pakai saja APD level 3 semua. Tapi saya kira belum ada rumah sakit yang mampu menyediakan APD level 3 untuk semua dokternya, apalagi rumah sakit pendidikan. Jadi sangat terbatas ketersediaannya. Yang kedua juga menjadi sumbernya adalah perilaku. Kita harus jujur. Tidak semua dokter dan tenaga kesehatan ini juga patuh sebenar-benarnya dengan protokol kesehatan yang benar. Yang kita lihat di video, di TV, cara melepas memasang itu, sebagian tidak melakukannya. Termasuk melakukan beberapa kegiatan yang sebenarnya tidak layak dilakukan pada masa pandemi seperti ini, berkumpul di luar. Jadi beberapa PPDS kami, itu kami lacak, ternyata mereka tertularnya bukan di rumah sakit, tapi di luar. Berkumpul dengan teman-temannya di luar. Kalau yang laki-laki merokok bersama, kan nggak ada yang bisa merokok pakai masker, pasti buka masker sama-sama. Dan selain berbagi asap rokok yang bisa berisiko menimbulkan kanker paru, berbagi ludah mereka. Sehingga terpapar dengan COVID-19-nya. Demikian, Dr. Ira. Ya, baik. Terima kasih kepada Prof. Aldi. Apakah dari Prof. Najib ada mau ditambahkan, Prof? Ya, ingin saya tambahkan bahwa kalau saya baca di internet, terutama di Amerika dan di Cina, itu mereka ini sudah melakukan pengobatan dengan memberikan obat-obat anti-clotting atau obat pengencer darah. Yang biasa kita gunakan ya di sini itu obat-obat untuk stroke gitu ya, itu sudah dilakukan di kedua negara ini. Dan juga sudah diberikan pengobatan IL-6 inhibitor sebagai obat untuk jangan terjadi cytokine storm ini, ya. Jadi IL-6 inhibitor itu nampaknya berguna juga. Nah, satu hal yang perlu lagi saya sampaikan, ada penelitian di Cina, itu mereka melakukan penelitian, mereka itu mengambil udaranya itu yang diperiksa secara PCR. Udaranya itu ya, udara yang ada di dalam ruang tunggu, ruang dokter, atau ruang rawat. Itu pada rumah sakit ini, itu sebagian besar positif semua. Ya, semua positif. Apakah di ruang tunggunya, di ruang dokternya, di ruang rawat inapnya, itu semua positif. Nah, jadi kita harus hati-hati mengenai COVID ini, ya, karena kita bisa tertular pada waktu kita mengunjungi rumah sakit. Itu yang perlu diingatkan oleh penulis yang dari Cina itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Prof. Najib dan Prof. Aldi. Ini ada satu pertanyaan terakhir ini karena waktu kita terbatas. Pertanyaan ini dari Ibu Ati, ibu rumah tangga yang mau bertanya. Ada teman saya sakit dengan gejala muntah-muntah dan mencret. Kalau buang air kecil bersamaan mencretnya. Begitu dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan corona. Tetapi istrinya tidak percaya, lalu pasien dibawa pulang, padahal dokter menganjurkan diisolasi. Tetapi tetap dibawa pulang. Kira-kira bagaimana itu, dokter? Mohon pencerahannya kepada Prof. Najib atau ya. Prof. Aldi. Saya rasa itu mungkin. Sebab reseptor ACE2 itu tidak hanya kita jumpai di paru, tetapi juga di traktus digestivus. Dan saya katakan tadi, malah bisa kita jumpai di kulit kita.
itu bisa kita jumpai ACE ini. Nah, tetapi kita perlu ingat, kalau pada HIV, itu ada beberapa orang yang tahan terhadap HIV itu, ya, walaupun dia terinfeksi dengan virus HIV. Kenapa demikian? Karena dia tidak mempunyai koreseptor daripada CCR4 atau CCR5. Dia tidak mempunyai reseptor itu. Oleh karena dia tidak mempunyai reseptor itu, maka pasien-pasien itu bisa tidak terpapar. Walaupun dia misalnya berzina misalnya, tetapi karena dia tidak mempunyai CCR4 dan CCR5, mungkin dia tidak terinfeksi. Nah, ini saya hubungkan dengan COVID ini. Mungkin saja bahwa ACE2 itu tidak begitu dominan pada satu orang, sehingga dia itu tidak begitu terpapar dengan COVID-19 ini, sehingga dia tidak menderita COVID-19. Dibandingkan dengan orang lain, misalnya, yang lebih banyak dia mengandung ACE2 ini, atau koreseptornya. Nah, itu yang perlu saya ingatkan. Ya, terima kasih. Ya, kalau dari Prof. Ati, mohon saran, Prof. Kira-kira apa ada tambahan dari pertanyaan Ibu Ati ini? Oh, baik, kita skip dulu. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kepada Prof. Najib kembali. Ya. Mungkin Prof. Adi sedang online. Oke. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari Irwan Ramli. Kira-kira berapa lama virus COVID-19 ini masuk ke tubuh melalui kulit atau keratinosit, dan selama ini kita mendengar hanya cukup dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Itu belum pernah saya baca mengenai waktunya ini. Ya, jadi saya tidak bisa memberi komentar mengenai ini. Tetapi hanya saya ingatkan bahwa kita tidak hanya terpapar dari tangan kita, dari telapak tangan kita, tetapi kita bisa juga terpapar dari kulit-kulit kita yang lain, misalnya dari kulit lengan kita atau dari kaki kita. Karena kulit-kulit ini juga mengandung reseptor atau penangkap ACE2 ini. Itu. Tapi mengenai waktunya, itu belum ada laporan mengenai ini. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Najib. Kembali ke Prof. Aldi. Prof, sehubungan dengan pertanyaan tadi dari Ibu Ati, kira-kira apakah ada saran atau masukan atau informasi kepada Ibu Ati mengenai kasus anak yang buang-buang air kemudian dikatakan dia dibawa pulang? Ya, kondisi sekarang ini memang membuat dokter lebih hati-hati. Karena seperti kita ketahui, kadang-kadang penyakit ini disebutnya dengan the great imitator. Penyakit dengan 1000 wajah yang jadi tagline webinar kita hari ini. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa gejala saluran cerna adalah salah satu gejala yang mungkin. Dan itu kalau dilanjutkan, itu bisa berlanjut dengan yang lain. Bisa muncul gejala COVID-nya. Memang sebenarnya harus dilakukan adalah swab. Sebagai diagnosa yang saat ini terbaik, walaupun bukan 100% baik, tapi dialah yang saat ini terbaik. Harusnya itu pasien di swab nasofaringisnya dan kemudian diisolasi sampai dapat hasil swabnya. Yang jadi kendala, swab kita kan lama sekali, seminggu kadang-kadang lebih baru dapat, dan orang jangan merasa tidak apa-apa disuruh isolasi mandiri 1 minggu tidak ngapa-ngapain, banyak yang menolak. Jadi mungkin edukasi adalah yang paling tepat untuk saat ini. Sama-sama ini tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Tidak mudah memang, tapi harus kita lakukan. Demikian Dr. Ira. Ya. Baik, terima kasih kepada Prof. Aldi. Sebenarnya di sini masih banyak sekali pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipan, ya, ada sekitar 190 partisipan di sini yang masih tetap standby mendengarkan penjelasan dari dua narasumber kita.
Akan tetapi karena keterbatasan waktu, sehingga kita belum dapat membahas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para partisipan. Mungkin nanti kepada panitia di lain kesempatan kita akan coba membahas tuntas mengenai permasalahan COVID-19 ini sesuai dengan informasi yang update. Ya. Baik, sebelum kami akhiri, kami mohon kesediaan mungkin dari Prof. Najib dan Prof. Aldi untuk dapat memberikan closing statement-nya sehubungan dengan pembahasan topik kita kali ini. Mungkin kepada Prof. Najib terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terkesan sekali akan pertemuan kita yang dilakukan pada sore hari ini oleh Fakultas Kedokteran USU, terutama di dalam bicarakan mengenai COVID-19. Nah, sebagaimana saya sebutkan tadi, bahwa COVID-19 ini, itu kalau saya pribadi, itu memang menakutkan. Ya, memang menakutkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menjaga diri untuk melaksanakan apa yang telah sama-sama diperingatkan kepada kita, yaitu pakai masker, ya, jaga jarak, ya, itu perlu kita perhatikan. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya ingatkan lagi bahwa sebagaimana yang dilaporkan dari Cina tadi, bahwa justru rumah sakit itu yang paling banyak mengandung virus corona ini. Nah, itu saya ingatkan kepada sejawat-sejawat sekalian untuk senantiasa menjaga diri kalau kita berada di rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Prof. Aldi untuk closing statement-nya. Terima kasih Dr. Ira. Pertama saya apresiasi dan terima kasih kepada panitia Fakultas Kedokteran USU yang telah mengadakan acara yang sangat bermanfaat ini. Kemudian saya titip pesan kepada seluruh sejawat yang mendengarkan dan mengikuti acara ini. Pandemi ini baru akan berakhir kalau nomor 1 ketemu obatnya, nomor 2 ketemu vaksinnya. Tadi juga ada yang bertanya, saya lihat di Q&A. Nomor 3 terbentuk herd immunity. Tapi kalau herd immunity, imunisasi massal ini ketemu, korbannya akan sangat banyak dan akan sangat menakutkan. Sebelum ketemu yang 3 tadi, mari kita patuhi protokol kesehatan. Kita mulai dari kita, lingkungan kita. Yang sepele dan klise, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu sangat berperan pada untuk menurunkan risiko terpapar virus ini. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita, mudah-mudahan kita bisa menjaga masyarakat kita juga. Terima kasih, Dr. Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa, Prof. Aldi dan Prof. Najib, yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua di sini. Bersama-sama kita mendapat kesempatan yang berharga di masa pandemik ini, ya. Walaupun kita hanya berdiskusi secara virtual, tapi sepertinya nyata gitu ya, Prof. Ya. Semoga apa yang telah dipaparkan dan telah disajikan oleh kedua narasumber kita dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Dr. Sinta Veronica MKes. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Ira Aini Dania, Magister Kedokteran Jiwa, spesialis kedokteran jiwa yang telah memandu kegiatan webinar ini dengan sangat lancar dan jelas pastinya. Baiklah para peserta sekalian, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, yaitu Prof. Dr. HM Najib Dahlan Lubis, spesialis patologi anatomi konsultan, dan juga kepada Profesor Dr. Aldi Safrudin Rambe, spesialis saraf konsultan,
di mana telah memberikan materi terbaru terkait perkembangan COVID-19 di ekstrapulmonal. Semoga membawa pemahaman yang baik dan bermanfaat pastinya bagi kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para peserta yang tetap setia mengikuti kegiatan webinar ini hingga berada di akhir dari acara kita saat ini. Dan juga kepada para peserta sekalian, saya informasikan kembali apabila Bapak Ibu sekalian terlewatkan mengikuti webinar FK WISU baik seri 1 sampai seri 5 dan juga nantinya seri 6 ini dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube di channel Fakultas Kedokteran WISU. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan nantinya pasti akan mendapatkan informasi terbaru dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Terima kasih, saya Sinta Veronica. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di webinar FK WISU selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sinta. Terima kasih Dr. Baik. Terima kasih Prof. Aldi, terima kasih Prof. Najib. Terima kasih Prof. Najib. Terima kasih banyak. Guru saya. Terima kasih guru saya Prof. Najib. Ya, Sehat-sehat Prof. Terima kasih deh ya. Terima kasih. Ya Prof. Sehat-sehat ya Prof. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Prof. Ya. Ira. Sehat Ya, selalu Prof. Assalamualaikum Terima kasih ya. Prof. Sama-sama Prof. Terima Siapa kasih. tapi Doni siapa? Dino Prof. Dr. Dino. Dr. Iya. Terima kasih Dino ya. Sudah itu Iya. siapa tuh si Ikhwan Alam Syahlubis. Ikhwan Alam Syahlubis. Ya Prof, nanti disampaikan